Geger sepak bola nasional. Langit Nusantara seakan bergetar ketika kabar besar ini meledak. Patrick Kluivert, legenda hidup Eropa yang kini jadi nahkoda Garuda, akhirnya mengumumkan daftar 32 pemain untuk duel maut melawan Kuwait dan Lebanon di panggung internasional. Namun, bukan sekedar jumlah yang bikin publik terhenyak, melainkan munculnya satu nama yang langsung jadi buah bibir, Emiliano Jonathans. Wonderkid muda yang disebut-sebut sebagai permata paling berkilau di Asia Tenggara, kini resmi mengenakan seragam merah putih. Aura magis pun menguar, seakan ini pertanda kebangkitan era keemasan timnas Indonesia. Pertanyaan menggantung di udara, apakah kehadiran Emiliano akan menjelma jadi senjata rahasia yang mengguncang Asia dan menyalakan mimpi Piala Dunia 2026? Jangan lewatkan detik-detik monumental ini, karena sejarah baru sepak bola Indonesia tengah ditulis di depan mata. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain termasuk Emiliano Jonathans untuk laga Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menantang Kuwait 5 September 2025 dan Lebanon 8 September 2025 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dua pertandingan itu merupakan persiapan terakhir Timnas Indonesia sebelum turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 hingga 12 Oktober 2025. Kuwait dan Lebanon dipilih karena gaya permainan mereka mirip Saudi Arabia dan Irak yang menjadi lawan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia diperkuat dua pemain baru pada September 2025. Emiliano Jonathans FC Utrecht dipastikan sudah diurus proses naturalisasinya, sedangkan satu nama lain masih menjadi misteri. Disinyalir satu nama lagi adalah winger Los Angeles FC Adrian Wibowo. Menurut Yusa Nugraha, orang kepercayaan PSSI baru saja ke Amerika Serikat dan disinyalir mengurus berkas naturalisasi Adrian Wibowo. Laurin Ulrich bisa menjadi kandidat yang kuat, tapi ada Adrian Wibowo. Saya mendapatkan informasi dari seseorang dan terpercaya. Beliau ini habis dari Amerika Serikat dan mengurus untuk PSSI, kata Yusa Nugraha. Okezone mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Di Amerika, hanya ada satu pemain yang bermain di liga tertinggi, yakni Adrian Wibowo. Adrian Wibowo saat ini bermain di Amerika dan bersedia jika Timnas Indonesia menghubunginya. Menurut informasi yang saya dapat, ada orang PSSI yang habis pulang dari Amerika juga, lanjut Yusa Nugraha. Patrick Kluivert berpotensi tidak menyertakan 4 pemain senior yakni Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Nama-nama ini diproyeksikan membela Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3 hingga 9 September 2025. Kehadiran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dibutuhkan untuk membantu Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Laos U23, Maka U23 dan Korea Selatan U23. Sesuai regulasi hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Jadi, sanggup lolos ke Piala Asia U23 2026 Timnas Indonesia U23? Berikut prediksi daftar 32 nama pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Kiper: Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya Amakman, Emil Audero, Nadio Argawinata. Back: Miss Hilgers, J. Idizes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, Shane Petinama, Yan Sesayuri, Pratama Arhan, Calvin Verdong, dan Dan James. Gelandang: Tom Hae, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Nathan Theo Aon, Yakob Sayuri, Eliano Reinders, Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Emiliano Jonathans, Adrian Wibowo, Stefano Lillipali. Penyerang: Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Ragnar Oratpangmon, Malik Rizaldi. Bagaimana guys menurut kalian dengan pemanggilan 32 nama pemain di atas? Apakah kalian cukup yakin dengan skuad tersebut?
Atau kalian punya nama lain yang layak direkomendasikan untuk masuk skuad Patrick Kluivert? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Bek Timnas Indonesia, Dian James akui ada tantangan tersendiri saat membela skuad Garuda. Dian saat ini bermain untuk tim asal Belanda Go Ahead Eagles. Saat mendapatkan panggilan ke timnas, dia harus menjalani penerbangan ke Indonesia. Selanjutnya, perjalanan kembali ke Belanda juga memakan waktu lama sebelum dia bisa kembali fokus ke klub. Dian James sempat mengalami cedera panjang pasca membela timnas Indonesia. Menurutnya, perjalanan yang panjang tidak berpengaruh langsung dengan kondisinya di lapangan. Pasalnya, dia memiliki waktu yang cukup untuk kembali beradaptasi dengan tim dan menjalani pemulihan. Saya tidak berpikir itu ada hubungannya. Ya, saya terbang ke sisi lain dunia untuk bermain melawan Australia, tapi saya sudah kembali 2 minggu sebelumnya. Saya hanya terpeleset, kata Dian James dilansir bolasport.com dari laman Algemeen Dagblad. Demi menjaga kondisinya, pemain berusia 25 ini selalu berkomunikasi dengan tim dokter dan fisioterapis. Ini penting karena penerbangan yang dilewati cukup jauh dan melelahkan. Dia harus berada dalam kondisi terbaik agar bisa tampil maksimal untuk Go Ahead Eagles. Tentu saja ini akan berat. Itulah mengapa penting untuk tetap berhubungan dengan staf teknis dan fisioterapis. Musim lalu, saya juga banyak berbicara dengan dokter tentang kapan waktu yang tepat untuk tidur. Saya juga diberi suplemen, vitamin, dan sejenisnya. Itu pasti membantu, ujarnya. Saat berada dalam penerbangan, dia harus menjaga kondisi dengan baik. Pasalnya, jarak dari Indonesia ke Belanda cukup jauh dan memakan waktu panjang. Namun sejauh ini, dia bisa melewati dengan baik dan langsung kembali jadi pilihan utama di klub. Saya harus mengatur dengan baik kapan saya tidur selama penerbangan. Jika saya terbang dari Indonesia, itu bukan penerbangan langsung. Selama penerbangan pertama, saya sering tetap terjaga. Dan selama penerbangan kedua, saya tidur jika di Belanda juga malam. Setelah periode pertandingan internasional pertama, saya langsung kembali ke starting line up pada akhir pekan berikutnya. Jadi itu berjalan baik, katanya. Dian menambahkan, sebenarnya dia tidak suka menjalani penerbangan. Menurutnya ini jadi pilihan sulit tetapi harus dilakukan. Dia beruntung mereka menggunakan kelas bisnis dan bisa istirahat dengan baik. Saya sama sekali tidak suka terbang. Pikirkan saja betapa tingginya saya, itu membuat saya tidak nyaman. Tapi ya, kalau mau bermain di level yang lebih tinggi, itu bagian dari permainan. Untungnya kita terbang ke Indonesia dengan kelas bisnis, jadi saya bisa berbaring dengan nyaman, katanya. Beckham Putra dan Mark Klok akan hadir ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Ini jadwal persiapan sebelum skuad Garuda bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut jadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk meracik ulang skuad yang akan dibawa. Tentunya ini jadi kesempatan bagi pemain untuk unjuk gigi dan mendapatkan kesempatan tampil bagi timnas. PSSI berkirim surat kepada Persib Bandung terkait pemanggilan 2 pemain tersebut. Mereka diharapkan bisa merapat ke timnas sebagai persiapan untuk FIFA Matchday bulan September nanti. Skuad Garuda akan menjalani 2 pertandingan di Surabaya dan butuh semua pemain pilihan Patrick Kluivert bisa hadir. Bersama ini disampaikan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA A-Match pada bulan September 2025 di Surabaya. Tulis surat dari PSSI kepada Persib. Beckham dan Klok akan menjalani persiapan bersama timnas Indonesia. Tentunya pada FIFA Matchday kali ini banyak opsi yang akan dicoba oleh Patrick Kluivert. Beckham sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan debut di timnas dan mendapatkan sorotan positif. Ini juga bukti bahwa pemain Maung Bandung memiliki kualitas dan kembali dilirik ke timnas. Mereka akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan memberikan kontribusi untuk Indonesia. Maka dengan ini PSSI memanggil saudara Beckham Putra Nugraha dan saudara Mark Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia, tutupnya. Menariknya, ini jadi pemanggilan perdana Mark Klok di era Patrick Kluivert. Sebelumnya, Klok memang jadi andalan di timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun namanya menghilang karena banyak opsi pemain baru di skuad Garuda. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki kematangan di lini tengah dan ini bisa jadi alasan dia mendapatkan panggilan. Sementara laga melawan Kuwait akan dilaksanakan pada 5 September.
Selanjutnya, timnas akan menantang Lebanon pada 8 September. Putra Patrick Kluivert, Justin Kluivert, mengungkapkan punya sosok sahabat baik di timnas Indonesia. Justin Kluivert memang tidak membela skuad Garuda. Namun, ingatannya soal timnas Indonesia bermula dari sang ayah yang kini jadi juru taktik Merah Putih. Bintang Bournemouth tersebut mengaku ada sosok pemain keturunan yang menjadi sahabatnya di timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Kevin Dix. Anak pertama Patrick Kluivert tersebut mengakui bahwa Kevin Dix adalah sosok pemain yang hebat. Dirinya berharap Kevin Dix bisa membawa timnas Indonesia semakin sukses di kancah internasional. Tentang pemain, ada teman saya, Kevin Dix, ujar Justin Kluivert dilansir bolasport.com dari YouTube Astro Malaysia. Dia pemain hebat dan saya berharap bisa membawa Indonesia meraih kesuksesan, lanjutnya. Justin Kluivert mengaku kagum pada antusiasme supporter tim Merah Putih. Ex-pemain AS Roma tersebut mengaku terkesan dengan fanatisme supporter timnas Indonesia. Selain itu, pemilik 7 caps di timnas Belanda tersebut juga kagum pada perjuangan fans untuk menyambut para pemain di hotel. Ya, saya tahu betapa fanatiknya para supporter. Bahkan di hotel pun pemain selalu disambut luar biasa, ujar ex-penyerang Ajax Amsterdam tersebut. Justin Kluivert juga buka suara soal kiprah ayahnya di timnas Indonesia. Sebagai informasi, Patrick Kluivert baru melatih timnas Indonesia sejak Januari 2025. Sang anak mengaku sangat bangga dengan kiprah ayahnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dirinya berharap sang ayah mampu membawa timnas Indonesia mencapai hal besar. Dia yakin bahwa Patrick bisa mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia. Tentu, saya sangat bangga. Dia benar-benar ingin membawa Indonesia meraih hal besar. Saya rasa mereka bisa melakukannya. Kecintaan masyarakat terhadap sepak bola di sana luar biasa. Sungguh membuka mata. Jika mereka bisa lolos ke Piala Dunia, hal itu akan sangat indah bagi Indonesia. Saya yakin ayah saya akan melakukan pekerjaan yang hebat, ucapnya. Jeleknya apel ada nggak?